disampaikan oleh Ibu Ratu Ngarubun SD, anggota DPR Komisi 9 yang berkaitan dengan dukungan Komisi 9 terhadap Mitra Mandiri BKKBN. Untuk itu, mari kita tepuk tangan yang paling meriah menyambut Ibu Ratu untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Masih semangat? Ya, terima kasih. Saya juga tidak lama saya bicara ya, karena tadi Pak Mariano sudah mengupas tuntas dan Ibu Sonia juga sudah bicara banyak. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Marianus Maupuru, Kepala BKKBN Provinsi, bersama seluruh jajaran yang hadir bersama. Ada beberapa tim datang dari Kupang, ya, bersama-sama dengan saya hari ini melayani masyarakat di Desa Ularemaya. Kepala Dinas atau OPDKB Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Ibu Kabid bersama jajaran yang juga hadir bersama. Yang mutabir Ibu Pendeta Jemaat Wedindi bersama seluruh majelis jemaat sebagai tuan rumah pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati para wakil ketua DPD Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, ada Ibu Yohana Lingolango, ya, tepuk tangan dulu. Ada Pak Bupati Amang Herdin, ya. Baik, ada adik baik. Ada adik Umbu Golowola juga berdiri adik biar dilihat sama ya. Ada ketua sekretaris DPC Jawa Timur ya Bapak Daniel. Iya, ada Pak Samuel. Ya, baik. Ada Bapak Risni juga, fungsionaris. Ada Ibu Becky Riberu. Masih banyak lagi ya teman-teman yang hadir bersama dengan saya. Mohon maaf Bapak MDT tidak bersama-sama karena kemarin lagi ke Kupang ya. Ke Kupang ada pengukuhan profesor, ada perempuan Sumba, profesor kedua ya dari Sumba, perempuan Sumba dari Kalimbutilu, Ibu Magdalena Ngomo. Jadi beliau ke sana untuk mensupport saya yang datang ke sini. Nanti minggu depan baru beliau pulang ke Sumba. Kurang lebih 1 bulan kita bersama-sama mengunjungi masyarakat ya. Kalau tadi saya bawa teman-teman banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tujuannya untuk membantu saya bersama-sama dengan saya. Karena saya sebagai anggota DPR RI ya, kami itu DPR RI berpikir seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote. Seluruh ini ya, segala aspek kehidupan masyarakat kami harus pikirkan. Secara Bapak Mama saya terbatas ya. Oleh karena itu saya butuh teman-teman banyak yang bantu saya berpikir untuk melayani masyarakat. Jadi ketika saya hadir di desa, di masyarakat ya, mereka bisa membantu saya untuk mengingatkan yang mungkin ada yang pernah disampaikan oleh masyarakat, ada aspirasi ya, ada hal-hal yang perlu saya perjuangkan sebagai anggota DPR, saya akan perjuangkan ya. Karena kenapa? Kalau saya perbanyak Ibu Ratu, bahaya Bapak Mama. Yang senang Pak MDT ya. Ada Ibu Ratu 1, Ibu Ratu 2, 3, 4, 5, ada 10 Ibu Ratu. MDT tinggal ke kiri lihat ada Ibu Ratu senyum. Ya, tiap hari main senyum-senyum Maria Podi terus MDT happy. Tapi saya yang terganggu Bapak Mama ya. Hati saya agak terganggu, saya tidak konsentrasi kerja. Makanya saya perbanyak teman-teman yang sama-sama dengan saya untuk kita bisa melayani masyarakat. Karena memang saya secara pribadi Bapak Mama terlalu banyak bergantungan dalam kehidupan saya, dan saya sudah janji hidup saya ini saya dedikasikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Banyak peristiwa iman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Jadi saya tuh mungkin bangun tidur, pulang malam tidur, besok paginya pikir mau kerja apa, mau buat apa. Kalau di Jakarta mau rapat apa, mau ketemu siapa, mau bicara apa, ini masalah ini bagaimana, saya akan cari jalan. Memang saya sudah mengabdikan hidup saya Bapak Mama. Saya bilang Tuhan, saya siap pakai saya menjadi alat untuk jadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi untuk saya bisa lebih maksimal, saya butuh kawan-kawan yang bersama-sama dengan saya ya. Dan yang saya hormati sesepuh kita ya, Om Gerson dan Tante, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya semua peserta kegiatan sosialisasi percepatan kampanye percepatan penurunan stunting. Ya, hari ini saya datang di sini Bapak Mama, saya bersyukur karena Tuhan memberikan waktu kesempatan untuk kita bisa bertemu dalam kondisi sehat
ya kita masih bisa bertemu dalam suatu momentum acara yang luar biasa. Nah, benar kata Pak Marianus tadi, ini bukan kegiatan politik, ya, ini bukan kegiatan politik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan karena ada kata kampanye, berarti kampanye terus, apalagi ini di gereja, ya. Tapi hari ini kita datang mensosialisasikan program yang sudah kami bahas, ya, yang sudah kami perjuangkan bersama dengan kemitraan kami untuk kami bawa ke masyarakat, ya. Jadi, tapi kalau tidak ada proses politik yang lalu, ya, keluarga Lele Maya tidak pilih, saya belum tentu juga kita hadir hari ini, ya. Ada kegiatan seperti ini mungkin di Sumatera, di Jawa, di Kupang, belum tentu sampai di sini. Tapi karena Bapak Mama mendukung saya kemarin lewat kegiatan politik, ya, akhirnya kegiatan ini bisa ada di sini, ya. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Mama. Atas dukungan Bapak Mama, saya boleh hadir di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada masyarakat Lele Maya, ya, sudah mengantar saya menjadi satu-satunya perwakilan Pulau Sumba, ya, satu-satunya perwakilan, karena kita Sumba ini penduduknya hampir kurang lebih 800.000 Om, ya, tapi sayang kalau kita tidak punya perwakilan. Ketika kita bicara Sumba, kita bukan bicara primordialisme, bukan kita bicara kesukuan, tapi kita bicara keterwakilan. Harus ada keterwakilan karena DPR itu Dewan Perwakilan. Minimal dari setiap wilayah ada perwakilannya. Untuk apa Bapak Mama? Memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena negara kita ini punya hukum, punya aturan main. Ya, bagaimana ya bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada aturan mainnya. Nah, bagaimana untuk melakukan percepatan pembangunan? Perlu ada perwakilan kita yang duduk di DPR. Mulai level tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat pusat. Kalau kita sendiri melayani masyarakat terbatas, ya, kita karena punya istilahnya, saya terbatas kalau saya tidak punya jabatan. Ya, berapa sih duit saya, berapa sih kemampuan saya, ya. Tapi kalau saya berjabatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, otomatis saya lebih bisa menjangkau banyak orang untuk bisa melayani lewat program-program pemerintah. Oleh karena itu kita harus masuk dalam sistem. Ya. Kita harus berada dalam sistem untuk kita bisa memperjuangkan, ya. Negara bertugas melayani masyarakat, ya. Negara bertugas melindungi masyarakat, ya. Siapa yang diberikan tugas? Yaitu ada 3 lembaga kalau kita, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu pembuat undang-undang, ya. Mohon maaf, legislatif pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana undang-undang, yudikatif pengadil undang-undang. Nah, 3 lembaga ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau bekerja maksimal, tentu semua hasil kerjanya itu akan berdampak kepada masyarakat. Nah, hari ini bentuk kehadiran negara, yaitu kami hadir, saya sebagai legislatif, Pak Marianus sebagai Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bilang tadi legislatif membuat undang-undang, matikan aja, eksekutif pelaksana undang-undang. Nah, hari ini saya bicara untuk dua lembaga ini, ya. Nah, saya menjadi anggota DPR. Bapak Mama sudah pilih Ibu Ratu duduk di DPR. Tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di level pusat, ya. Benar Bapak Mama, kita perlu ada keterwakilan. Kenapa? Karena pusat itunya sumber uang, sumber program. Tapi bagaimana daging roti yang ada di Jakarta bisa sampai di daerah kalau tidak ada yang membicarakannya, ya. Sehingga memang sangat perlu dengan jumlah kita yang 850.000 penduduk ini, kita harus mengirim utusan ke Jakarta. Dan sayalah perwakilan Bapak Mama yang dikirim ke Jakarta. Ada 7 DPR, kami NTT 2. Satunya dari Pulau Sumba, yaitu saya. Yang 6 ini dari wilayah timur semua mereka, ya. Dari Kupang, dari Sabu, dan lain sebagainya. Kalau dari wilayah Sumba cuma saya. Nah, Bapak Mama, kenapa penting kita pilih DPR? Untuk apa sih kita pilih DPR? Apakah udah ketoko, nggak mau jadi terserah? Bisa juga kita begitu. Tapi kita akan jalan di tempat terus. Tapi ketika kita memilih perwakilan kita, Bapak Mama, dia akan menyuarakan kepentingan kita. Setiap wilayah-wilayah harus mempertahankan. Kenapa perlu kita memilih? Karena DPR punya kewenangan, ya. DPR itu punya kewenangan. Tanda tangan itu berlaku.
bicara dengan mic itu didengar, ya ketuk palu itu bermanfaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Apa sebenarnya kewenangan daripada DPR? Fungsi dan kewenangan ada 3. 1, membuat undang-undang. Ya, undang-undang itu dibuat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi hak-hak rakyat, hak masyarakat, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Itu dilindungi Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana pemerintah pusat tahu kita punya persoalan kalau tidak ada perwakilan? Ya, kamilah yang menyuarakan agar kepentingan wilayah masyarakat diakomodir di dalam undang-undang. Kalau undang-undang ini sudah jadi, Bapak Mama, kita enak mendorong program-program, ya, karena kita tidak melanggar aturan, ya. Itu yang pertama, membuat undang-undang, ya. Berbagai undang-undang kita godok. Hari ini ada rancangan undang-undang kesehatan, rancangan pengawasan obat dan makanan, ya, perlindungan data pribadi, banyak sekali undang-undang yang sedang kami bahas sebagai anggota DPR. Yang kedua, ya, membahas anggaran, fungsi budgeting, ya. Nah, kalau tidak ada persetujuan DPR, anggaran itu tidak sah. Ya, nah, sebelum anggaran itu diketok, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami akan melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja, bersama pemerintah untuk membahas semua program-program. Dan kami berharap, ya, dan kami berkomitmen semua program-program yang dibahas oleh pemerintah harus berpihak kepada rakyat, ya. Pro orang miskin, ya, harus mengakomodir kepentingan Bapak Mama semua, ya. Dan yang kedua, sebagai DPR kami diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengusulkan aspirasi dari dapil kami. Dan itu wajib ditindaklanjut oleh pemerintah, ya. Yang penting kami ini yang menyerap aspirasi, kami menyampaikan, pemerintah wajib, ya, untuk menjawab aspirasi dari masyarakat lewat DPR, ya. Kenapa? Karena kita punya fungsi anggaran, ya. Kami juga bisa menolak untuk tidak menyetujui anggaran kalau itu tidak berpihak kepada rakyat, ya. Sehingga ketika pembahasan kami DPR harus betul-betul mengikuti setiap proses pembahasan agar kami pastikan banyak anggaran yang masuk di daerah, ya, banyak program yang masuk di dapil kami, ya, karena memang kami mewakili dapil tertentu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian fungsi anggaran yang harus kami maksimalkan, ya. Sama dengan kita orang Sumba, kalau kita tidak ada di DPR, ya, atau kita tidak ikut dalam sebuah pesta, bagaimana mungkin kita turut bagi daging? Bagaimana kalau kita tidak pergi Sokapateba atau Dai Kawawi, siapa yang tiba-tiba dapat kayak Ngatarambo, kayak Ngawawi? Tidak mungkin toh? Nah, kalau kita hadir dalam pesta adat, pesta Woleka, kita juga akan mendapat bagian. Begitu juga ketika diajak pesta di Jakarta, pesta demokrasi, kalau orang Sumba tidak ada, kita belum tentu dapat daging. Kita memang dapat, cuman kapua, ya. Daging sepotong-sepotong yang ditaruh di plastik kecil, plastik 1 kilo, 2 kilo, ya sekedar. Waika itu atau wali Sumba ame, waika itu suara dari iya. Nah, kasih sudah sedikit. Tapi kalau kita hadir ke pesta kita Sokapateba, kita bawa suara banyak juga Bapak Mama, pasti tuan pesta akan kasih kita mata api. Kalau kita dapat mata api yang besar, kita dapat pamburu teba. Giliran pamburu teba kita dapat kayak Ngatarambo, kayak Ngawawi. Apalagi yang merokok anak pintar Bapak Mama, bisa bahaya. Ya, daging belum tuan pesta yang pergi pesta belum pulang, daging sudah pulang duluan di rumah, ya. Bisa 5 karung kita bawa pulang duluan, ya, karena ini yang merokok aja juga pintar. Nah, kalau kita tidak hadir di pesta, bagaimana mungkin kita mendapat jatah, ya? Sehingga perlu ada perwakilan kita untuk apa? Ambil bagian. Bapak Mama bayar pajak loh, ya, pajak bumi bangunan, minum air ini, air dalam kemasan kena pajak, naik motor kena pajak, naik mobil, punya mobil kena pajak, apa saja kena PPN, PPH. Pajak-pajak itu disetor ke negara, nanti negara kelola lagi dalam bentuk program dibawa pulang lagi kepada masyarakat. Dan sayangnya kita turut serta membayar pajak, tapi kita tidak mendapatkan perhatian. Nah, ini perlu ada DPR yang hadir di Jakarta, menggunakan fungsinya dalam fungsi anggaran untuk bisa memperjuangkan kepentingan wilayah. Dan yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Bagaimana kita melakukan pengawasan? Karena tadi undang-undang sudah dibuat, ya, undang-undang sudah dibuat. Ketika undang-undang dibuat, DPR harus melakukan pengawasan bagaimana implementasi dari undang-undang itu. Kira-kira undang-undang itu betul-betul, ya, menjawab kepentingan masyarakat, ya, betul-betul mengakomodir kepentingan masyarakat. Bagaimana respon masyarakat terkait dengan undang-undang yang sudah dibuat?
Begitu juga dengan program-program anggaran-anggaran yang sudah dibahas oleh DPR. Kami mau pastikan agar semua itu sampai ke masyarakat dan bisa menjawab kepentingan masyarakat. Kalau memang itu tidak berdampak baik, kami akan mendorong lagi pemerintah agar menyiapkan program yang lebih baik lagi, yang lebih bagus untuk bisa menjawab kepentingan masyarakat, ya. Jadi itu tugas dari DPR, ya, fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi kontrol, ya. Fungsi kontrol ini kami lakukan pengawasan kepada mitra, kepada pemerintah agar pemerintah bekerja maksimal, ya, agar pemerintah bekerja lebih optimal lagi dalam pelayanan kepada masyarakat, ya. Ini tugas dari DPR. Makanya bersyukur Bapak Mama ada DPR dari wilayah. Kenapa? Karena kalau DPR kabupaten, nanti kita mungkin pilih DPR kabupaten, ya. Mereka punya kewenangan hanya di sebatas kabupaten. Mereka mengawasi anggaran yang bersumber dari APBD 2. Kalau DPR provinsi kita pilih, mereka mengawasi anggaran di tingkat provinsi. Tapi kalau kami DPR RI, kami mengawasi semua program-program yang bersumber dari APBN, anggaran pendapatan belanja dan negara dari pusat. Semua uang dari pusat kami berhak melakukan pengawasan karena itu tugas kami. Kami digaji, ya, kami difasilitasi oleh negara untuk melakukan pengawasan tadi, ya, sehingga betul-betul kita pastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kalau hari ini Ibu Ratu hadir di sini, ini sama dengan negara sudah hadir di tempat ini, Bapak Mama, ya. Antara Jakarta dan kabupaten tidak terlalu jauh, ya, sudah dekat. Kenapa ada saya perwakilan? Saya menjadi jembatan aspirasi dari kabupaten sampai di pusat lewat saya, ya. Ini tugas kami. Hari ini Bapak Mama, saya datang bersama dengan BKKBN. Karena apa? Saya berada di Komisi 9 yang membidangi kesehatan. Ada 7 mitra kerja kami, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, BKKBN, BPOM, BP2MI yang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ya. Kalau dulu kita bilang TKW, TKI, sekarang namanya PMI, ya. Dan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, ya. Nah, kami punya kerja ini Bapak Mama di sektor kesehatan, ya. Dan bagaimana kami mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera lahir dan batin, ya. Ini tugas kami. Berbagai program kami dorong, ya. Kami dorong program baik yang fisik maupun non-fisik. Kami dorong pemerintah, dorong mitra kami agar merancangkan program-program untuk bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Sekarang saya bicara terkait dengan BKKBN, ya, terkait dengan stunting. Kita kampanye penurunan stunting. Kenapa perlu? Karena ini menjadi persoalan nasional, masalah di seluruh Indonesia terkait dengan sumber daya manusia, ya. Karena ini stunting ini menjadi masalah Bapak Mama. Kalau kita tidak selesaikan 10 tahun, 20 tahun ke depan, Indonesia akan kehabisan generasi yang hebat. Daki mawai lawan no pakode tanah. Habis. Kenapa? Karena stunting. Stunting membuat anak-anak tidak berkualitas. SDM-nya menjadi rendah. Mereka menjadi tidak cerdas. Mereka tidak menjadi harapan bangsa ke depan. Apalagi harapan keluarga. Makanya Pak Jokowi, presiden kita, ya, mengajak kita semua bagaimana kita perang melawan stunting, ya. Tidak boleh lagi kita semua yang ada di sini melahirkan generasi-generasi yang stunting. Stunting itu sama dengan Camilla Modu. Mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung, ya. Camilla Modu, dia sudah ini Camilla Modu lagi, maksudnya sudah pendek usianya. Contohnya dia 12 tahun, harusnya kan tingginya gini, ya. Tapi karena dia stunting, ya udah 12 tahun tapi badannya pendek. Kalau tubuhnya kecil, kerdil, otomatis mempengaruhi kepada otak. Otak juga akan kerdil. Otak tidak bertumbuh sempurna. Kalau otak tidak bertumbuh sempurna, akan mempengaruhi kecerdasan anak-anak kita, ya. Biar kita setengah mati ajar sama dia, tapi kalau memang sudah terlambat ini, ya bahaya. Makanya hari ini kami datang kampanye
kita perang melawan stunting. Saya mau ajak Bapak Mama, gereja kita ajak bersama. Kenapa? Kalau pemerintah hanya waktu tertentu, tapi gereja bisa melakukan seruan moral kepada jemaat, kepada umat setiap waktu. Di gereja, pada saat PKS, ibadah rumah tangga, dan lain sebagainya. Agar kita bersama-sama kita mau bergandengan tangan perang melawan stunting. Ya, jangan sampai ada anak yang stunting. Tadi Pak Marianus bilang, kalau Ibu Ratu stunting belum tentu saya menjadi anggota DPR RI. Memang betul Bapak Mama. Kenapa? Saya tidak punya kemampuan menangkap. Saya tidak punya kemampuan belajar. Ya, menangkap. Kalau di sekolah itu saya terlambat menangkap. Ya, saya menjadi orang terbelakang. Tidak mungkin. Tapi syukurnya saya tidak stunting. Ya, saya cerdas. Ya, saya pintar. Saya bukan memuji diri. Ya, kalau ada yang tersinggung, Ibu Ratu dia bilang dia cerdas, dia pintar. Nah, kalau yang lain merasa tersinggung dan mau termotivasi, apalagi anak-anak muda, itu yang saya suka. Saya mau buat adik-adik atau anak-anak termotivasi, merasa iri dengan saya. Bukan Ibu Ratu saja yang cerdas, kita juga bisa. Mari kita sama-sama. Ya. Itu yang saya mau Bapak Mama. Makanya kami datang hari ini. Ini program yang sudah kami bahas bersama. Dan hari ini memang BKKBN menjadi leading sektor, menjadi sektor utama penggerak dalam rangka percepatan penurunan stunting. Ya, kita masuk ke gereja-gereja, ke desa-desa. Saya bersama Pak Marianus, kita keliling Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan kampanye percepatan penurunan stunting. Tidak saja infrastruktur yang kita dorong, jalan, jembatan, listrik, ya, tapi kita bagaimana juga mendorong agar kita punya SDM berkualitas, ya, lewat program. Salah satu yaitu stunting, ya. Kita mencegah stunting, ya, sehingga yang muda-muda ini jangan sampai ke depan kita mau lahirkan anak-anak yang stunting. Kalau mereka stunting, mereka tidak mungkin menjadi ibu pendeta, ya. Tidak menjadi harapan kita semua Bapak Mama, ya. Nah, ini yang perlu sehingga kami datang hari ini melakukan kampanye. Saya tidak perlu ngomong panjang lebar karena tadi Ibu Sonia sudah sampaikan apa itu stunting, ya. Bagaimana pencegahan stunting, Pak Marianus juga gitu sudah sampaikan. Kalau Ibu Ratu hadir di sini, ya, kembali lagi saya bilang bukan urusan politik saya hadir, tapi saya mendampingi mitra bersama-sama dengan mitra kerja untuk kita mensosialisasikan program ini. Saya melakukan pengawasan dan saya juga sekaligus mau mendengar aspirasi masyarakat, ya, sehingga saya melihat bagaimana jalannya program ini, bagaimana respon masyarakat, ya, sehingga kita bisa dorong. Kenapa? Kami punya kewenangan yang saya bilang tadi, fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Kami akan mendorong agar, ya, kebijakan-kebijakan baik terus dilahirkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Yang kedua, jika anggaran itu kan kami yang dorong. Ya, kalau memang dibutuhkan tambahan anggaran karena banyak sekali respon masyarakat, kami akan mendukung. Apalagi memang tahun ini kita sedang membahas anggaran, ya, anggaran 2024, dan pas hari ini juga Pak Marianus kita sedang membahas dengan eselon 1, ya, dengan BKKBN terkait dengan perencanaan kegiatan tahun 2024, ya. Kita dorong terus Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga hari ini saya hadir di sini juga, ya, bagaimana saya mau mitra saya bekerja keras. Mitra saya bekerja lebih maksimal untuk melayani masyarakat, ya. Dan saya berharap tidak boleh lagi ada anak-anak yang stunting di desa Lelemaya. Saya lihat tadi penari-penari cantik-cantik, ya. Sudah cantik harus cerdas, ya. Kalau sudah cerdas harus merencanakan kehidupannya, ya. Seperti kakak siapa tadi yang laki-laki itu? Yuskan tadi bilang, saya tidak mau kawin dulu sebelum saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan. Kita ditanya untuk apa? Saya mau membiayai keluarga saya dengan baik ke depan, biar juga mereka juga punya kehidupan yang baik, anak-anak ke depan bisa sekolah dengan baik, punya pendidikan yang cukup, dan lain sebagainya, ya. Sebagai orang muda, Papa Mama, kita tinggalkan sudah cara lama, pola lama, hidup tidak berencana. Sekarang ke depan, mari rencanakan kehidupan kita. Anak-anak muda, siapapun kalian, 20 tahun, 30 tahun ke depan ditentukan hari ini. Kalau kalian mau menjadi orang hebat, tentukan langkah hari ini. Bicara dengan diri sendiri, kalau perlu dicermin. Nama siapa? Yovit. Ya? Yovita. Ya, bicara di cermin berhadapan dengan cermin. Lihat Yovita, engkau cantik, engkau pintar. Bicara sama diri sendiri. Engkau menjadi orang hebat. Kalau mau menjadi orang hebat kelak, harus merencanakan kehidupan dengan baik, ya.
merencanakan masa depannya, sekolahnya seperti apa, kuliahnya, tidak boleh putus kuliah dengan baik. Setelah itu punya penghasilan yang baik, baru menikah, membangun keluarga. Saya harus punya keluarga yang hebat, anak-anak yang hebat, rumah tangga yang hebat, ekonomi yang bagus, ya. Harus kita merencanakan, ya. Cukup sudah orang tua kita pawe atau dukundo pa ini padolako. Kita anak-anak yang hidup di zaman modern, hidup di zaman yang semua serba mudah kita dapat, kita harus lebih dari orang tua kita. Om Gerson yang lahir dari generasi yang mungkin dari masa sulit, tapi masih bisa fight, masih bisa berkompetisi, berjuang, bisa menjadi orang hebat, ya. Apalagi kita yang hadir hari ini, ya. Sehingga papa mama yang ada juga begitu, saya pesankan, mari kita dorong anak-anak kita, ya, di dalam rumah tangga, ya, dalam mereka berpendidikan, untuk mereka bisa meraih pendidikan yang baik. Yang suka sokapateka, suka detowawi, dikurangi, bukan dilarang. Kalau mampu, monggo. Kalau tidak mampu atau masih ada yang lebih penting dalam kehidupan untuk sekolahkan anak, kurangi itu, sekolahkan anak, ya. Sehingga kelak nanti ketika kita sudah sepuh, mereka lah yang menjadi harapan kita. Jangan sampai karena kita punya kesalahan sebagai orang tua, tidak menyiapkan pendidikan yang cukup, kehidupan yang baik untuk mereka, nanti kelak kita disalahkan oleh anak-anak, ya. Makanya saya berharap kampanye hari ini terkait percepatan penurunan stunting bisa juga menjadi motivasi buat papa mama yang ada di tempat ini. Apalagi anak-anak muda yang ada di tempat ini. Dengar baik-baik, khusus anak-anak muda. Saya ini lahir dari orang tua yang sederhana, ya. Orang Sumba asli, ya. Tapi kita juga bisa berkompetisi dengan teman di luar, dan bahkan saya ini menjadi DPR RI hari ini. Bukan untuk sombong, tapi untuk memotivasi kalian semua, ya. Papa saya dan papanya Ibu Pendeta sahabat. Mereka dulu pernah hidup di desa, berjuang di desa Matapiau, ya, dengan juga almarhum Bapak Goluwola. Mereka semua dulu, ya, berjuang. Kami juga anak-anak yang sederhana, tapi kami berjuang. Saya bisa sekolah dengan baik dari DPR sekarang. Ibu Pendeta juga bisa sekolah baik, mungkin dengan berbagai cara berjuang dalam hidup, hari ini bisa menjadi pendeta. Kita juga bisa bergandengan tangan untuk melayani masyarakat, melayani Bapak Mama. Begitu juga dengan yang ada di sini, anak-anak muda, ya. Kita harus bisa maju berjuang, ya, untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi dan merencanakan kehidupan. Nah, ini mungkin beberapa hal terkait dengan hari ini, ya. Saya datang di sini, ya, saya harap, ya, kita bisa menekan angka stunting. Ya, seperti yang tadi Pak Ande bilang, ada anak-anak yang stunting, mungkin di Lelumaya ada, ya, anak-anak yang stunting. Mari kita perang melawan stunting, ya, bersama-sama seperti yang sudah disampaikan Pak Marianus tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini terkait hari ini, dan terakhir sebagai juga laporan kepada publik, laporan kepada rakyat yang sudah memilih saya. Kira-kira tadi Ibu Ratu bilang bahas undang-undang, bahas anggaran. Apa sudah yang Ibu Ratu berjuang untuk NTT? Ya, bukan saja untuk NTT, untuk seluruh Indonesia. Pikiran kami, gagasan kami ini juga ketika kami mendorong undang-undang, kami mendorong anggaran, itu bukan hanya NTT yang merasakan, tapi seluruh Indonesia, ya. Hari ini kami juga sedang membahas rancangan undang-undang kesehatan, ya. Saya masuk di Panja, ya, pembahasan undang-undang kesehatan. Orang Sumba harus bangga. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran kami juga dituangkan dalam sebuah undang-undang yang nanti akan menjadi acuan, ya, bagi seluruh Indonesia, ya. Ide gagasan kami sumbangkan lewat pembahasan undang-undang, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mendorong bagaimana peningkatan derajat kesehatan lewat berbagai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kami akan kawal terus. Nah, lewat anggaran juga begitu, banyak anggaran yang kami dorong, ya, yang berpihak kepada rakyat, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Contohnya kita di NTT, kita sudah punya rumah sakit umum pusat. Kalau dulu kita pergi rujuk di Sangla Bali, sekarang orang NTT tidak perlu lagi ke Sangla, ke Surabaya, cukup ke Kupang, di Manulai. Itu ada rumah sakit umum pusat di atas tanah seluas 20 hektar dengan bangunan gedung 4 lantai. Ya, itu kalau kita ke rumah sakit sudah pakai eskalator naiknya. Ya, nilainya berapa waktu dibangun? 700 miliar. 350 miliar untuk gedungnya, 350 miliar untuk peralatannya. Kemarin tanggal 22 Desember sudah diresmikan oleh Pak Menteri untuk operasionalnya. Jadi bersyukur masyarakat Lelumaya memilih saya kemarin, suara Bapak Mama tidak sia-sia. Berarti Lelumaya sudah menjadi berkat bagi NTT. Ya, walaupun Bapak Mama tidak menikmati rumah sakit, keluarga kita di Timor, Rote, Flores, mereka kalau berobat ke Kupang
mereka menikmati. Ya itu kata seorang bapak mama dulu dukung saya. Bukan sekedar dukung, saya tahu orang Lele Maya tidak sekedar dukung Ibu Ratu. Dukung Ibu Ratu selalu mendoakan saya dan Tuhan buka jalan, ada berkat masuk. Ya, rumah sakit besar berdiri ya di NPP. Di kabupaten-kabupaten lain banyak rumah sakit Pratama, alat kesehatan kita dorong, obat-obatan kita dorong. Di Sumba juga begitu, Bapak Ibu saudara sekalian. Puskesmas Radamata, Waktu Kahula, ya, Wai Mangura, kita dorong. Pemerintah memberikan usulan, pemerintah yang mengusulkan. Nanti Ibu Ratu tinggal menunggu di Jakarta. Ya, apa yang diusulkan kami tinggal bahas agar ada alokasi anggaran. Ya, ini perlu kerjasama antar pemerintah daerah, ya, sehingga mereka mengusulkan kami menunggu di sana. Ya, balai latihan kerja kami dorong, ya, berbagai program kami dorong, alat pertanian, listrik kami dorong, ya, infrastruktur jalan cukup banyak yang kami dorong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuannya apa? Untuk lakukan percepatan, akselerasi. Ya, sebenarnya ada di dalam slide, hanya karena kondisi terang jadi tidak bisa lihat. Ya, nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami perjuangkan. Masih ada 1 tahun lagi saya menjabat. Nanti 1 Oktober genap 4 tahun. Ya, masih 1 tahun kami menjabat walaupun pemilihan nanti 14 Februari. Ya, kami masih menjabat. Kami akan terus berjuang lewat tugas misi kami, kesempatan yang ada untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada beberapa proposal yang masuk di saya dari Lele Maya, ada yang sudah saya jawab, ada yang belum. Jangan khawatir, ya, yang belum masih ada kesempatan tahun depan tetap saya akan dorong. Ada beberapa mama-mama, ada juga orang tua menyampaikan aspirasi. Mama Ratu, ada anak kami yang tinggal di luar negeri, ya, sudah kurang lebih hampir 17 tahun, ya, belum pulang. Saya kemarin baru bicara dengan BP2MI. Saya tadi malam pulang cepat, saya masih ajak makan malam bersama di Redambola untuk membicarakan ini sehingga pulang itu bisa ditindaklanjut untuk segera dilacak keberadaan anak-anak kita yang sudah lebih dari kontrak kerja, ya. Karena kontrak kerjanya 2 tahun, minimal pulang dulu ke rumah, ke kampung, diperpanjang lagi kontrak kerja, baru mereka lanjut. Untuk apa? Mereka di bawah pengawasan pemerintah dan negara. Jadi ketika mereka bermasalah, mereka itu punya data yang jelas. Ya, saya sudah bicarakan itu, tinggal kita tindak lanjut. Mungkin Mama kemarin, ya, ada sampaikan kepada saya, berbagai aspirasi kami akan perjuangkan. Ya, kalau DPR itu tidak ada masanya. Mungkin kalau bupati, wali kota itu 2 periode atau gubernur. Kalau DPR itu nggak ada periode. Sampai kapan masyarakat senang dengan yang bersangkutan, masyarakat tinggal pilih. Kalau udah bosan, ganti yang lain. Begitu. Tidak ada batasan periode, ya. Mau 7, 8, 9, 10, tergantung masyarakat yang memberikan dukungan, ya. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya sampaikan. Ya, saya tahu di sini orang-orang cerdas. Ya, tadi perwakilan dari Pak Andres tadi sudah paham juga, ya, apa yang disampaikan. Ya, mungkin ada kader-kader, Ibu Pendeta juga kami titipkan agar ini terus digaungkan, ya. Oh ya, Ibu ada ingatkan saya, Mama Ratu ingat beasiswa juga. Betul, saya sudah dorong beasiswa SD, SMP, SMA, bahkan sampai S1 kita dorong beasiswa. Satu kuncinya, jangan pernah berhenti membangun komunikasi, ya. Kalau tidak ketemu saya hari ini, cari saya. Tidak ketemu saya karena saya ada di Jakarta, Bapak Mama, saya besok saya udah pulang rapat. Ya, udah pulang lagi ke Jakarta untuk sidang, nanti minggu depan baru saya balik lagi. Saya punya teman-teman yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Ada Kakak Yohana Lingolango, ada Bupati Maherdin, ada Adi Umbu, ada Pak Daniel. Banyak kawan-kawan saya yang bisa Bapak Mama temui mereka, sampaikan kepada mereka, Kakak, Bapak, Om, ini ada begini. Mama tolong sampaikan kepada Mama Ratu, ya. Tinggal saya tindak lanjut. Karena apa Bapak Mama, saya ini sebentar sudah di luar negeri. Sebentar saya pulang ini besok, lusa saya sudah ke Papua. Nanti dari Papua saya balik lagi, baru saya datang. Ke Papua juga gitu, mau pergi lakukan kunjungan, mau lihat bagaimana keadaan Papua. Ya, Papua Barat Daya. Kebetulan saya dapat penugasan di Papua Barat Daya, Provinsi Baru Mekar. Kami mau mendorong bagaimana infrastruktur kesehatan, pelayanan kesehatan, agar provinsi-provinsi yang Baru Mekar juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Ya, jadi saya ditugaskan ke Papua Barat Daya. Nanti hari Kamis saya Jumat saya berangkat ke Papua, Sabtu saya pulang, nanti baru saya atur kembali lagi ke sini. Nanti belum saya sidang, saya keluar negeri atau ke tempat lain, waktu saya sangat terbatas, ya. Tapi Bapak Mama jangan khawatir, komunikasi jangan diputuskan, ya, dengan Ibu Ratu. Apalagi kalau tidak bisa bahasa Indonesia, tahu itu, ya. Kalau tidak bisa juga pakai bahasa adat, antam, tahu tenda juga dengan saya, aman terkendali, ya. Tidak usah jauh-jauh pergi Jakarta, cukup datang di Redambolo, ketemu saya. Itu rumah rakyat, walaupun rumahnya PMDT,
Pak MDT juga sudah bilang, saya mau janji, dia bilang, saya mau melayani masyarakat, kata Pak MDT. Jadi itu rumah Redang Bola juga rumah rakyat, siapapun boleh datang. Di Taurara ada juga rumah aspirasi, silakan menyampaikan aspirasi ya kepada kami. Jadi ini saja Papa Mama, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Ya sekali lagi terima kasih buat dukungannya kepada saya. Ya. Tidak salah kalau Papa Mama dukung saya, karena saya Bapak dulu sekdes pertama di Makapiau. Sebelum mekar ini dari Makapiau beberapa desa sampai hari ini 10 desa ya. Karena Papa saya menjadi bagian, ya semua nilai hero-nya saya, saudaranya saya, yang tersayang semua ya. Besti-bestinya saya ya. Jadi itu ya Papa Mama, sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Ratu yang sudah